Kadang, jalan yang kita anggap biasa, menyimpan sesuatu yang gak seharusnya ada di dunia ini. Dini hari di Tol Semarang, seorang sopir truk melihat sesuatu yang mustahil, sebuah gerbong kereta tua, berdiri di tengah jalan, bukan ilusi, bukan mimpi, karena di dalam gerbong itu, ada cahaya emas yang berkilau dan siapapun yang melihatnya, katanya, bisa jadi kaya raya, tapi setiap keberuntungan, selalu datang bersama kutukan. Malam ini, Kenari Malam akan membawa kamu menyelami kisah nyata dari jalan tol yang katanya terhubung ke dunia lain. Jangan matikan lampu, dan siapkan diri kamu. Karena setelah ini, kamu akan tahu, kenapa gerbong emas di Tol Semarang tidak boleh disentuh oleh manusia hidup. Malam itu, jalan Tol Semarang benar-benar sepi. Angin dini hari berhembus pelan, tapi dinginnya terasa sampai ke tulang. Di langit, bulan separuh tertutup awan, membuat cahaya lampu jalan terlihat makin suram. Jam di dashboard menunjukkan pukul 2:13. Dimas, seorang sopir truk ekspedisi, masih setia di balik kemudi. Matanya mulai berat tapi ia berusaha tetap fokus. Truknya baru selesai mengantar muatan dari Surabaya, dan ia berencana langsung pulang ke arah Jakarta tanpa singgah. Dimas bukan orang baru di jalur itu. Sudah bertahun-tahun ia melewati Tol Semarang di jam yang sama. Biasanya aman, kadang malah membosankan. Tapi malam itu, entah kenapa, ada sesuatu yang terasa janggal. Suasana yang biasanya tenang berubah seperti menahan sesuatu. Sunyi, tapi bukan sunyi yang biasa. Sunyi yang bikin tengkuk terasa merinding tanpa alasan. Ia nyalakan rokok, mencoba melawan kantuk. Asapnya mengepul di dalam kabin, bercampur dengan hawa lembab yang datang entah dari mana. Dari radio terdengar musik dangdut klasik yang menemani perjalanannya sejak tadi, lagu-lagu yang biasa didengarnya buat ngusir sepi. Tapi tiba-tiba, suara itu seperti terganggu. Ada bunyi mendesis kecil, lalu musik berhenti. Hening beberapa detik. Setelah itu, dari speaker terdengar suara lain. Tut, tut, seperti peluit kereta. Dimas refleks menatap radio. Ia sempat mikir, mungkin stasiun radionya berubah sendiri, atau gangguan sinyal. Tapi anehnya, setelah bunyi peluit itu, musik dangdut tadi lanjut lagi seolah nggak terjadi apa-apa. Ia sempat ketawa kecil. Hah, dasar radio tua. Bikin kaget aja, katanya pelan, mencoba menenangkan diri. Tapi perasaan gak enak itu belum juga hilang. Ia menatap jalan di depan. Jalur lurus panjang, seharusnya terlihat jelas sampai jauh ke depan. Tapi kali ini, pandangannya seperti tertutup kabut tipis. Lampu-lampu jalan di sisi kanan kiri juga tampak lebih redup, seperti padam sebagian. Dimas sempat menepuk-nepuk pipinya. Aduh, jangan halu. Belum juga pagi, gumamnya. Tapi semakin jauh ia melaju, semakin kuat perasaan aneh itu. Bau udara di sekitarnya pun berubah. Biasanya di tol cuma tercium bau aspal atau angin malam. Tapi kini ada aroma lain. Bau logam, bercampur seperti bau arang yang basah. Ia menoleh sebentar ke kaca spion. Kosong, hanya kegelapan di belakang. Tapi ketika pandangannya kembali ke depan, matanya langsung menangkap sesuatu yang bikin tubuhnya tegang. Di kejauhan, ada cahaya berwarna kuning keemasan di tengah jalan. Bukan lampu mobil, bukan juga lampu jalan. Cahayanya seperti berpendar sendiri, seolah berasal dari benda besar yang berdiri diam di tengah jalur. Waduh, apalagi ini? Dimas bergumam. Ia kurangi kecepatan. Mungkin itu truk mogok, pikirnya, atau kecelakaan. Ia siap-siap menepi dan menyalakan lampu hazard. Tapi makin dekat, makin jelas bentuknya. Bukan truk, bukan mobil, bukan juga apapun yang seharusnya ada di jalan tol. Dimas memicingkan mata, mencoba melihat lewat kabut tipis yang menggantung. Bentuk panjang itu tampak makin nyata. Ada pintu, ada jendela berderet. Catnya sudah kusam, tapi masih bisa dikenali. Dimas menahan napas. Itu, gerbong, katanya pelan, nyaris nggak percaya. Di tengah tol yang kosong, berdiri satu gerbong kereta tua, seperti baru diturunkan begitu saja dari rel. Badannya karatan, sebagian catnya terkelupas, dan di dalamnya terlihat cahaya kekuningan yang temaram, seperti dari lampu minyak atau sesuatu yang berkilau. Truknya berhenti sekitar 30 meter di depan gerbong itu. Mesin masih hidup, tapi Dimas mematikan lampu utama agar matanya bisa lebih jelas melihat bentuk benda itu. Ia menatap lama, rasanya mustahil. Bagaimana bisa ada gerbong kereta di tengah jalan tol? Di sini nggak ada rel sama sekali. Ia sempat berpikir,
Mungkin itu ilusi optik. Bisa jadi cuma truk pengangkut kontainer besar yang terlihat aneh karena kabut. Tapi tidak. Ia tahu persis bentuk gerbong kereta. Dan benda itu, di depannya sekarang, memang gerbong. Dimas mulai merasa bulu kuduknya berdiri. Tapi rasa penasaran lebih besar dari rasa takutnya. Ia buka sabuk pengaman, matikan mesin, lalu turun dari kabin. Angin malam langsung menerpa wajahnya, membawa hawa dingin yang menusuk. Anehnya, begitu kakinya menyentuh aspal, suara jangkrik dan angin yang biasanya terdengar tiba-tiba hilang. Suasana jadi hening total. Hanya ada suara langkah sepatunya sendiri. Ia jalan pelan, menatap ke arah gerbong itu. Setiap langkah makin terasa berat, seolah udara di sekitar makin padat. Dari dekat, cahaya kemasan itu makin terang. Terlihat seperti pantulan dari sesuatu di dalam jendela gerbong. Dimas berhenti beberapa meter di depannya. Ia bisa melihat detailnya sekarang. Tulisan di sisi gerbong sudah pudar, tapi masih terbaca samar, KRD Semarang Ambarawa. Ia tahu itu nama rute lama yang udah nggak beroperasi bertahun-tahun. Bahkan, relnya aja sebagian udah dibongkar. Ini pasti mimpi, katanya dalam hati. Ia cubit lengan sendiri. Sakit, jadi ini nyata. Dimas menelan ludah, mencoba mencari penjelasan. Mungkin ini properti film, tapi jam 2 dini hari begini, siapa yang mau syuting di tengah tol? Gak ada lampu kamera, gak ada orang. Hening, ia melangkah lebih dekat lagi, sampai hampir menyentuh badan gerbong. Dari dekat, terlihat jelas besinya sudah berkarat, tapi ada bekas sidik jari di beberapa bagian. Seolah baru saja disentuh seseorang. Ia tempelkan tangannya ke besi dingin itu dan langsung menariknya kembali. Dingin sekali, bahkan lebih dingin dari udara malam itu. Tiba-tiba, dari arah dalam gerbong, terdengar bunyi duk pelan, seperti sesuatu yang jatuh. Dimas spontan menoleh ke jendela. Ia perhatikan dengan seksama. Ada bayangan bergerak di dalam. Seseorang. Halo, teriak Dimas. Agak gugup. Ada orang di dalam. Perlu bantuan. Tidak ada jawaban. Tapi bayangan itu masih terlihat, bergerak pelan-pelan, seperti seseorang berjalan di antara jendela. Dimas ragu, tapi rasa ingin tahunya terlalu besar. Ia melangkah ke sisi gerbong, mencari pintu. Bau besi karat makin terasa kuat, bercampur dengan bau dupa yang samar-samar muncul dari dalam. Ia berhenti di depan pintu kecil di ujung gerbong. Pintu itu sedikit terbuka, menimbulkan suara berderit pelan saat angin melewatinya. Ia berdiri diam beberapa detik, mendengarkan. Tak ada suara, tak ada langkah. Tapi tiba-tiba radio di truknya menyala sendiri, keras sekali. Dari jauh terdengar lagi suara peluit panjang tutet. Kali ini lebih jelas, lebih nyata, seolah datang dari arah belakang gerbong. Dimas menoleh cepat ke arah suara itu. Tapi tidak ada apa-apa, hanya kabut. Jantungnya mulai berdebar cepat. Ia mundur beberapa langkah, ingin lari kembali ke truk. Tapi entah kenapa kakinya seperti kaku. Matanya terus menatap pintu gerbong yang setengah terbuka itu. Dari celah pintu, cahaya kuning itu keluar makin terang. Dan sesaat, Dimas melihat sesuatu berkilau di lantai dalam gerbong. Seperti pantulan cahaya dari logam mulia. Ia menyipitkan mata, mencoba memastikan. Itu benar-benar berwarna emas. Tumpukan kecil yang memantulkan cahaya kuning lembut ke dinding besi. Ia berdiri terpaku, antara takut dan heran. Siapa yang menaruh benda-benda seperti itu di tempat aneh begini? Ia mendadak berpikir, jangan-jangan benar, ini milik seseorang. Tapi kenapa harus di dalam gerbong kereta tua yang entah dari mana datangnya? Kalau ini beneran emas, batinnya, satu batang aja udah bisa nutup semua utangku. Ia tertawa kecil menertawakan pikirannya sendiri. Tapi tawanya terdengar aneh, kering, seperti tidak yakin. Dari arah kabin truk, radio kembali berdesis. Kali ini bukan peluit, tapi suara samar seorang perempuan yang seolah berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti. Enggak, masuk, jangan. Suaranya putus-putus, diiringi suara dengungan aneh. Dimas menatap truknya sekilas, lalu kembali ke pintu gerbong. Ia merasa seperti ditarik oleh sesuatu. Pintu itu pelan-pelan terbuka lebih lebar, mengeluarkan suara berderit panjang yang menggema di tengah sunyi. Udara dingin keluar dari dalam, membawa bau dupa yang makin kuat. Ia memegang pinggiran pintu, mengintip ke dalam. Di dalam, tampak deretan peti kayu besar, tertata rapi seperti muatan. Sebagian tertutup kain putih kusam, sebagian lagi terbuka sedikit. Dan di peti yang paling dekat dengan pintu,
terlihat kilau emas di sela-sela kayu. Hatinya berdegup kencang. Ia melangkah setengah masuk, lalu berhenti. "Halo, ini, ada orang nggak?" katanya dengan suara yang lebih kecil. Tak ada balasan. Tapi di detik berikutnya, terdengar suara lirih dari ujung gerbong. Seseorang seperti menghela napas panjang. Lalu duk, duk, lagi, seperti langkah kaki yang berat. Dimas mundur pelan, tapi rasa ingin tahunya menahan. Ia menyorotkan senter kecil dari HP-nya ke dalam gerbong. Tapi anehnya cahaya ponselnya meredup begitu masuk ke area pintu. Ia coba nyalakan lebih terang, tapi tetap sama, kayak disedot. Gumamnya, ia merasa udara di sekitarnya makin dingin. Napasnya keluar dalam uap putih tipis. Ia tatap lagi isi gerbong itu, dan sesuatu membuatnya membeku. Di ujung sana, di antara kabut dalam gerbong, tampak siluet seseorang berdiri. Bentuknya samar, tinggi, mengenakan topi bulat seperti kondektur zaman dulu. Tubuhnya tak bergerak, hanya berdiri menatap ke arah Dimas. Dimas melangkah mundur cepat, hampir tersandung. Ia menoleh sekilas ke truknya, niat mau lari kembali ke sana. Tapi begitu ia menatap gerbong lagi, sosok itu sudah hilang, kosong. Ia menutup pintu gerbong perlahan. Tapi sebelum pintu itu benar-benar tertutup, terdengar suara peluit lagi. Kali ini sangat dekat, keras, memekakan telinga, seolah ditiup tepat di belakang telinganya sendiri. Ia spontan menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Dimas berlari menuju truk, membuka pintu dan masuk cepat. Tangannya gemetar waktu menyalakan mesin. Tapi mesin truk tiba-tiba tidak mau hidup. Ia coba lagi. Gagal. Sekali lagi. Masih gagal. Lalu radio truk menyala sendiri. Kali ini menampilkan frekuensi kosong. Hanya suara statis bercampur bisikan pelan. Ia bisa mendengar suara itu. Jelas sekali. Seperti seseorang berbicara langsung di telinganya. "Jangan berhenti di sini." Dimas menutup telinganya. Panik. Tapi radio tak mau mati, bahkan ketika ia cabut kabelnya. Ia akhirnya menekan klakson kuat-kuat, berharap ada kendaraan lain lewat. Tapi tidak ada satupun mobil. Tol yang biasanya ramai, kini seperti mati total. Dalam ketakutan dan kebingungan itu, Dimas menatap ke kaca depan. Gerbong tadi masih di sana, tapi kini cahayanya redup, perlahan-lahan. Seperti kabut yang menguap, bentuknya mulai memudar, sampai akhirnya hilang sama sekali. Dimas masih duduk kaku di kursinya. Jantungnya berdegup cepat, tangannya dingin. Ia sempat berpikir, apakah tadi itu hanya halusinasi karena kurang tidur? Tapi saat ia melihat ke kaca spion, matanya membesar. Di belakang truk, di tengah jalan kosong, ada jejak besi berwarna hitam panjang seperti bekas roda kereta yang baru saja lewat, padahal di tol itu tidak ada rel sama sekali. Dimas menatapnya lama, tidak tahu harus percaya apa tidak. Lalu perlahan, mesin truknya hidup sendiri, seperti ada yang menyalakan dari luar. Tanpa berpikir panjang, ia langsung injak gas, pergi secepat mungkin, meninggalkan tempat itu. Tapi bahkan ketika truknya sudah jauh dari lokasi, suara peluit itu masih terdengar samar di belakang. Tutet, tutet. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dimas tidak berani melihat kaca spion lagi. Setelah kejadian malam itu, Dimas hampir nggak bisa tidur. Meski akhirnya ia berhasil keluar dari tol Semarang dan sampai di rest area, pikirannya tetap nggak bisa tenang. Tangannya masih gemetar waktu ia menyalakan rokok, mencoba mengalihkan rasa takut yang menempel di seluruh tubuhnya. Ia duduk di kursi sopir. Kaca jendela sedikit terbuka, dingin, tapi keringat masih mengalir di pelipis. Di luar, lampu rest area menyala temaram. Beberapa mobil kecil terparkir, tapi suasananya tetap sepi. Biasanya, kalau berhenti di sini, Dimas bakal dengar suara orang ngobrol, tukang kopi manggil pelanggan, atau suara kendaraan lewat. Tapi malam itu, gak ada satupun, hening. Hanya suara jangkrik jauh di balik pepohonan. Dimas menarik napas panjang. "Udah, tenang, Dim," katanya ke diri sendiri. Mungkin cuma halu. Kurang tidur kali. Ia nyalakan radio, berharap ada suara manusia yang bisa menenangkan. Tapi begitu radio hidup, suaranya langsung berdesis. Frekuensi kosong. Lalu terdengar bunyi peluit kereta. Lagi. Dimas buru-buru mematikannya. Kali ini wajahnya benar-benar pucat. Ia menatap radio itu lama, lalu memutuskan untuk mencabut kabelnya sekalian. Tapi bahkan setelah kabel dicabut, radio itu tetap menyala sebentar,
menampilkan angka jam 2:13 di layar kecilnya sebelum benar-benar padam. Jam yang sama dengan saat ia pertama kali melihat gerbong itu. Dimas menelan ludah. "Udah cukup," gumamnya. Ia keluar dari kabin, berjalan ke arah toilet umum. Tapi begitu pintu truk ditutup, ia baru sadar kakinya menginjak sesuatu yang keras. Ia menunduk. Di bawah kakinya, ada sepotong besi kecil berbentuk melengkung. Ujungnya tajam, seperti potongan kecil dari rel kereta tua. Ia jongkok, memungutnya. Permukaannya hitam, tapi ada goresan yang membentuk angka samar ke 1902. Ia pegang benda itu lama, mencoba mengingat dari mana asalnya. Tapi yang jelas, benda itu nggak mungkin ada di kabinnya sebelumnya. Ia sempat berpikir untuk membuangnya, tapi entah kenapa, tangan Dimas terasa berat, seperti ada yang menahan agar ia tetap menggenggamnya. Sambil memegang potongan besi itu, Dimas melangkah ke arah toilet. Rest area itu sepi luar biasa. Hanya ada lampu neon putih di depan pintu toilet yang berkelap-kelip. Di dinding, poster jadul bertuliskan "Selalu jaga kebersihan" tampak usang dan setengah sobek. Ia sempat menatap kaca wastafel. Wajahnya sendiri terlihat lelah, mata merah, dan bibir kering. Saat ia cuci muka, terdengar suara langkah kaki dari salah satu bilik toilet. Tok, 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 pelan. Seperti ada orang yang sedang berjalan memakai sepatu berat. Dimas menoleh. Semua pintu tertutup rapat. Ia mencoba menenangkan diri, mengira ada orang lain. Namun anehnya, langkah kaki itu berhenti begitu ia menatap arah suara. Ia diam beberapa detik, menunggu. Lalu, tanpa angin tanpa hujan, salah satu pintu bilik terbuka sendiri. Perlahan, engselnya berderit panjang, dan di dalamnya kosong. Dimas mundur selangkah. Ia merasa bulu kuduknya berdiri lagi. Tapi ia mencoba mengabaikan. Udah, cukup halu. Ia lap wajahnya, keluar dari toilet, dan buru-buru kembali ke truk. Begitu ia buka pintu kabin, matanya langsung tertuju ke kursi sebelah. Potongan besi kecil yang tadi ia bawa, kini sudah berubah. Warnanya bukan hitam lagi, tapi berkilau seperti emas tua. Ia menatapnya lekat-lekat, memastikan matanya nggak salah lihat. Ia ambil benda itu, beratnya sama, tapi kini memantulkan cahaya kekuningan lembut yang anehnya bikin matanya hangat. "Wah, gila, ini kok bisa berubah?" katanya pelan. Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, dari arah belakang truk terdengar suara berderak pelan, seperti sesuatu yang jatuh. Ia menoleh ke kaca spion. Tak ada apa-apa. Ia nyalakan mesin, siap melanjutkan perjalanan. Tapi baru saja truk melaju beberapa meter, pandangannya menangkap sesuatu di bahu jalan. Di sana, di balik bayangan pepohonan, terlihat seseorang berdiri. Sosok tinggi mengenakan seragam abu-abu lusuh dan topi bulat seperti kondektur zaman Belanda. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi tubuhnya kaku, menatap langsung ke arah truk Dimas. Dimas spontan menginjak rem. Sosok itu diam, tidak bergerak, tapi di dadanya terlihat lencana kecil bertuliskan angka 1902, sama seperti yang tergores di potongan besi yang kini ia genggam. Jantungnya berdegup cepat. "Itu, yang tadi di gerbong," katanya pelan. Tapi ketika ia menoleh lagi, sosok itu sudah hilang. Seperti tertelan gelap, Dimas langsung tancap gas, kali ini tanpa berpikir apapun. Ia ingin cepat-cepat keluar dari daerah itu. Tapi makin ia melaju, kabut di jalan makin tebal. Jalur tol yang seharusnya lurus, tiba-tiba terasa seperti memutar. Ia mulai bingung arah. GPS-nya pun mati, hanya menunjukkan titik diam di satu lokasi tanpa nama. Ia pandangi layar GPS itu. Tidak ada peta, tidak ada sinyal. Hanya satu tulisan di tengah layar, jalur kereta aktif. Padahal ia sedang di tol, bukan di rel. Dimas berhenti di bahu jalan, mencoba menenangkan diri. Ia buka jendela, dan dari kejauhan, terdengar lagi suara peluit kereta, panjang, dalam, menusuk telinga. Tutet, tutetet. Suara itu semakin lama semakin dekat. Getarannya sampai terasa di tanah. Dimas menatap kaca depan truknya. Dalam kabut putih yang pekat itu, ia bisa melihat dua lampu bulat besar, seperti lampu kepala lokomotif, bergerak pelan mendekat dari arah depan. "Gak mungkin," gumamnya. Ia matikan lampu truk, tapi cahaya dari depan malah makin terang. Getaran makin kuat, seperti ada sesuatu yang benar-benar berat melintas. Ia mendengar suara roda besi bergesekan dengan tanah padahal di sana tidak ada rel sama sekali.
Truknya bergetar hebat. Dari kabin, ia bisa melihat bayangan besar hitam bergerak cepat melintas di depan, diiringi suara gerar kekek panjang, khas suara kereta tua yang melambat. Tapi anehnya, saat bayangan itu lewat, tidak ada angin, tidak ada debu, tidak ada hembusan udara. Hanya getaran dan suara. Begitu suara itu berhenti, kabut pun pelan-pelan menghilang. Jalan kembali terlihat. Tapi Dimas menatap jalan aspal di depan dengan mulut terbuka lebar karena di situ membentang dua garis panjang bekas roda besi seperti rel, memanjang lurus sejauh mata memandang. Ia mencoba menyalakan mesin lagi, tapi truknya tak mau bergerak. Ban terasa seperti menempel di aspal. Dimas keluar, dan ketika ia lihat ke bawah, matanya membesar. Ban truknya benar-benar tertanam di rel besi, seolah muncul dari bawah tanah. Ia menunduk, menyentuh permukaan logam itu. Masih hangat, seperti baru saja dilalui sesuatu. Ketika ia berdiri, matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Tepat di ujung jalan, samar-samar terlihat gerbong tua yang sama. Gerbong itu berdiri diam, tapi kini pintunya terbuka lebar. Cahaya keemasan dari dalamnya menyala lembut, menembus kabut tipis yang tersisa. Bukan mimpi, kata Dimas pelan. Nadanya penuh ketakutan. Gerbong itu beneran ada. Tapi kali ini ada yang berbeda. Dari dalam gerbong, terdengar suara seperti orang berbisik pelan. Banyak sekali. Bertumpuk-tumpuk, seolah ada puluhan suara yang berbicara bersamaan dalam bahasa yang gak ia fahami. Suara itu datang dari segala arah, menggema pelan di kepala Dimas, membuatnya pening. Ia menutup telinga, tapi suara itu tidak berhenti. Malah makin jelas, makin cepat, sampai akhirnya berubah jadi satu kalimat yang bisa ia fahami. Masuklah, dan ambil bagianmu. Dimas terpaku. Ia tahu itu gila. Ia tahu ia seharusnya pergi. Tapi tubuhnya seperti dikendalikan sesuatu. Ia melangkah pelan ke arah gerbong itu. Matanya tak lepas dari cahaya keemasan di dalam. Setiap langkah terasa berat, tapi bukan karena takut seperti ada daya tarik yang menuntunnya mendekat. Semakin dekat, bau dupa makin kuat. Di udara, ada debu halus seperti serpihan emas yang berterbangan, memantul di cahaya lampu jalan yang redup. Ia berhenti di depan pintu gerbong. Dari dalam, terlihat kilauan emas. Tumpukan batang logam berderet di sepanjang lantai. Ya Tuhan, Dimas berbisik, ini beneran emas. Tangannya bergetar. Ia ragu untuk melangkah lebih jauh. Tapi sebelum ia sempat mundur, angin malam tiba-tiba berhenti total. Udara diam, dan di belakangnya, terdengar suara langkah pelan mendekat. Suara sepatu berat menghantam aspal dengan ritme teratur. Tok, tok, tok. Dimas menoleh perlahan. Di sana, berdiri lagi sosok kondektur tua itu. Kali ini lebih jelas. Wajahnya hitam terbakar, matanya kosong, dan di bibirnya ada senyum kaku yang tidak manusiawi. Seragamnya lusuh, tapi di dadanya, lencana 1902 berkilau seperti emas. Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah gerbong yang terbuka, lalu menggerakkan bibirnya tanpa suara. Tapi Dimas tahu apa maksudnya. Ia ingin Dimas masuk. Tanpa sadar, Dimas menelan ludah, lalu melangkah masuk ke dalam gerbong. Begitu kakinya menyentuh lantai besi, udara di dalam berubah drastis. Dingin sekali. Hidungnya langsung mencium bau besi berkarat bercampur wangi dupa. Dari langit-langit, lampu minyak berayun pelan, seolah baru saja digoyang angin. Ia menatap ke sekeliling. Dinding gerbong itu seperti berdenyut pelan, memantulkan bayangan dirinya sendiri dalam warna kuning keemasan. Tumpukan peti kayu berjajar di sepanjang sisi. Sebagian terbuka, menampakkan isi berupa emas, perhiasan, dan benda-benda antik. Di ujung gerbong, ada cermin besar dengan bingkai emas, dan di tengah pantulannya, Dimas bisa melihat dirinya sendiri, tapi wajah di cermin itu tersenyum. Padahal ia tidak. Senyum lebar yang aneh, seperti bukan miliknya. Dimas mendadak merasa pusing. Ia mundur satu langkah, tapi gerbong tiba-tiba berguncang pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah lantainya. Ia mendengar bunyi roda besi lagi, dan gerbong itu terasa seperti mulai berjalan. Tunggu, ini apa sih sebenarnya? Teriaknya, panik. Tapi suaranya menggema tanpa jawaban. Lampu minyak berayun makin cepat, dan dari arah pintu yang tadi ia masuki, tiba-tiba muncul bayangan hitam tebal menutupinya. Gerbong itu menutup sendiri, menimbulkan suara keras yang memantul ke seluruh ruangan. Dimas mencoba membuka pintu, tapi tidak bisa. Ia memukul-mukul dinding besi itu,
tapi suaranya hanya bergema, tak ada hasil. Lalu, dari dalam bayangan, muncul lagi sosok kondektur tua itu. Kali ini berdiri di depan Dimas, jaraknya cuma beberapa langkah. Dengan suara berat dan dalam, ia berkata pelan, "Ambil bagianmu, tapi bayarannya nanti." Dan setelah kalimat itu, lampu minyak padam satu persatu, meninggalkan kegelapan total. Dimas berdiri diam di depan gerbong itu. Ujung jarinya masih bergetar menahan dingin malam, tapi hatinya jauh lebih dingin daripada udara sekitar. Matanya tak lepas dari celah jendela gerbong tua itu. Dari dalam, cahaya keemasan memantul samar, menari-nari di dinding besi berkarat, seolah memanggilnya untuk mendekat. Dia sempat menelan ludah, menatap kanan kiri. Jalan tol masih sepi, kosong, seperti seluruh dunia berhenti hanya untuk menyaksikan dia dan gerbong aneh ini. Tidak ada mobil lewat, tidak ada suara dari kejauhan, bahkan suara jangkrik pun seolah lenyap. Ia mundur sedikit, menatap ke belakang truknya. "Ah, ini pasti mimpi," katanya pelan, tapi napasnya terasa nyata, dingin di udara. Ia cubit lengan sendiri. Nyeri, bukan mimpi. Cahaya dari gerbong itu makin terang. Dimas bisa melihat siluet peti besar di dalamnya. Tutupnya terbuka sedikit, dan dari celah itu tampak kilau logam kekuningan. Emas, hatinya langsung berdegup cepat, tapi akal sehatnya mencoba menahan. Mana mungkin emas bisa ada di tengah jalan tol begini. Namun, rasa penasaran jauh lebih kuat dari rasa takut. Ia menatap pintu gerbong yang sedikit terbuka. Gagang pintunya sudah berkarat, tapi seolah ada tenaga aneh yang membuatnya ingin menyentuh. Ia maju selangkah, angin malam meniup jaketnya pelan. Bau besi dan minyak tua tercium samar, disertai bau aneh seperti dupa yang terbakar setengah mati. Siapa yang nyalain dupa di tengah tol? Pikirnya, menelan ludah. Ia memanggil, "Halo, ada orang?" Tidak ada jawaban. Sekali lagi ia coba, lebih keras, "Halo, ada orang di dalam?" Masih sama, sunyi. Senter kecil di dashboard truk ia ambil. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat ke pintu gerbong. Jantungnya berdetak kencang. Suara peluit samar terdengar lagi, entah dari mana. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Seolah peluit itu ditiup tepat di belakang telinganya. Ia refleks menoleh. Tidak ada siapa-siapa. "Waduh, kok mulai halu nih?" katanya pelan. Tapi langkahnya tidak berhenti. Ia pegang gagang pintu besi yang dingin dan pelan-pelan mendorongnya. Pintu itu berderit panjang, nyaring, seperti teriakan logam yang tidak mau dibuka. Dari dalam, hawa dingin langsung menyergap, menusuk tulang. Senter di tangannya bergetar, cahayanya menyorot isi gerbong, barisan peti besar, tertutup kain hitam lusuh. Ia masuk satu langkah, dua langkah. Lantai besinya berdebu dan agak licin. Saat kakinya menginjak sesuatu yang keras, ia berhenti dan menyorot ke bawah. Ada rel kecil di lantai, tapi anehnya, rel itu tidak nyambung kemana-mana. Seolah gerbong ini berdiri sendiri, tanpa sambungan, tanpa arah. Cahaya senter menyorot ke salah satu peti yang terbuka sedikit. Dimas mengangkat kain penutupnya. Seketika matanya memantul cahaya kuning menyilaukan. Di dalamnya benar-benar ada batang emas. Puluhan, mungkin ratusan, ukuran besar, berat, dan tampak murni. "Ya Allah," bisiknya pelan. Tangannya terulur pelan, hampir menyentuh salah satunya. Tapi tiba-tiba terdengar suara seperti seseorang berjalan pelan di luar gerbong. Tok, 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 langkah berat, teratur. Dimas langsung menoleh ke arah pintu. Senter diarahkan, tapi kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia diam, menunggu. Langkah itu berhenti, tapi kemudian terdengar lagi, kali ini dari atas gerbong. "Duh, siapa sih yang naik ke atas?" Dimas mundur, menatap langit-langit. Tiba-tiba, BRK, sesuatu jatuh dari atas, membuat gerbong bergetar. Ia menjerit pelan dan mundur. Senter jatuh, cahayanya menyorot ke arah lain. Dan di ujung ruangan, di antara peti-peti, ia melihat bayangan hitam melintas cepat. Bayangan manusia, tapi terlalu tinggi, terlalu kurus, dan bergerak terlalu cepat. Enggak, ini pasti halusinasi, katanya menenangkan diri. Tapi napasnya sudah mulai tersengal. Ia jongkok, mengambil senter, lalu menyorot ke arah bayangan tadi. Kosong lagi. Ia melihat emas di peti itu lagi. Rasanya sulit menolak. Hatinya bicara, "Ambil satu aja, siapa tahu ini rezeki." Tapi pikirannya membalas, "Kalau ini jebakan gimana?
atau milik orang, bisa celaka. Sementara ia berpikir, tiba-tiba suara lirih muncul dari arah peti lain. Suara seperti desahan, atau mungkin bisikan. Ambil saja. Dimas membeku. Ia menoleh cepat ke arah suara. Senter diarahkan, tapi hanya peti-peti tertutup kain hitam. Ambil satu saja. Kali ini lebih jelas. Suara perempuan. Dimas panik. Siapa di sana? Teriaknya. Tapi tak ada jawaban selain gema suaranya sendiri. Pintu gerbong sedikit berayun, menutup pelan dengan suara krik. Ia menelan ludah. Ya Allah, jangan bercanda begini. Tapi rasa penasaran itu perasaan yang sama seperti ketika seseorang melihat dompet jatuh di jalan dan tak ada yang punya mulai menguasai dirinya. Ia menunduk lagi ke peti emas itu. Cahaya dari batang-batang emas memantul ke matanya. Indah sekali. Seperti menenangkan. Seperti berkata, ambil saja, tidak apa-apa. Ia menatap tangannya sendiri. Keringat menetes dari pelipis. Pelan-pelan, jarinya menyentuh satu batang emas. Hangat. Tidak seperti logam biasanya, seperti menyimpan panas dari tubuh manusia. Begitu ujung jarinya benar-benar menyentuhnya, seluruh gerbong bergetar pelan. Dimas kaget dan mundur. Tapi di saat yang sama, pintu gerbong menutup sendiri keras sekali. BRAKK, suara logam menutup menggelegar, memantul panjang. Ia langsung berlari ke pintu, mencoba membukanya. Tapi tak bergerak sedikit pun. Ia pukul dengan kepalan tangan. Buka, halo? Ada orang, buka pintunya. Tidak ada yang menjawab. Cahaya senter tiba-tiba berkedip, lalu mati. Gelap, total. Dimas bisa mendengar napasnya sendiri. Degup jantungnya keras sekali di telinga. Lalu, sesuatu bergerak di dalam gelap. Suara seperti kain diseret di lantai. Pelan, dekat. Ia coba menyalakan senter lagi, tapi tombolnya macet. Ya Tuhan, tolong. Bisiknya pelan. Dari arah peti-peti itu, muncul suara lain. Bukan langkah, bukan gesekan, tapi seperti orang menghela napas panjang sekali. Berat, menyeramkan. Sudah, disentuh, ya. Dimas langsung menatap ke arah suara itu, tapi gelap total. Udara di sekitarnya berubah dingin menusuk, napasnya beruap. Siapa kamu? Jangan bercanda, serunya panik. Tidak ada jawaban. Hanya hawa dingin makin tebal dan aroma dupa yang semakin tajam, sampai menusuk hidung. Ia mulai batuk, menutup hidung, lalu dari ujung ruangan terdengar suara tang. Cang, cang, seperti logam dipukul pelan, ritmis. Cahaya kuning muncul lagi. Tapi kali ini bukan dari emas melainkan dari dasar lantai gerbong. Seperti ada bara api menyala samar di bawah kaki Dimas. Ia mundur panik, tapi di belakangnya, seseorang menyentuh bahunya. Tangannya dingin, sangat dingin, seperti es batu. Dimas terdiam, tubuhnya kaku. Ia tak berani menoleh. Tapi dari belakang, suara napas itu terdengar lagi. Tepat di telinganya. Ambil satu, tapi bayarannya nanti. Matanya membesar. Ia menjerit dan memutar badan secepatnya. Tapi tidak ada siapa-siapa di belakang. Kosong, hanya udara dingin dan debu. Namun sesuatu di lantai membuatnya hampir pingsan. Jejak kaki hitam, panjang, terbakar seperti arang. Membentuk jejak menuju keluar gerbong. Dan di ujung jejak itu, di depan pintu, berdiri bayangan hitam tinggi dengan kepala miring dan mata berwarna merah bara. Dimas mundur, tapi bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri, menghadap ke arah peti emas. Lalu perlahan, tangan panjangnya menunjuk ke peti itu. Ambil, satu, dan seperti ada yang mengendalikan, Dimas melangkah lagi ke arah peti. Tangannya gemetar tapi tetap terulur. Ia mengambil satu batang emas. Berat sekali, tapi ia tidak sadar beratnya. Saat itu, tubuhnya seperti tidak sepenuhnya miliknya sendiri. Begitu emas itu benar-benar di tangan, semua cahaya padam. Suara gerbong lenyap, angin hilang, bahkan jantungnya terasa berhenti berdetak. Lalu, dalam sekejap, semuanya terang lagi tapi ia sudah berada di luar gerbong. Gerbongnya hilang, kosong. Jalan tol kembali seperti semula. Sepi, hanya ada truknya di pinggir jalan. Dimas melihat sekeliling dengan mata besar. Masih gemetar. Tangannya menggenggam sesuatu yang berat dan hangat. Ia membuka genggamannya pelan. Batang emas itu masih di sana. Malam itu Dimas masih belum percaya dengan apa yang barusan terjadi. Tangannya masih menggenggam batang emas itu. Berat dan dingin seperti logam biasa. Tapi sesekali terasa hangat. Seperti berdenyut. Ia berdiri di pinggir jalan tol, memandangi sekitar yang kosong.
Tidak ada tanda-tanda gerbong itu lagi. Tidak ada bekas roda kereta, tidak ada rel, bahkan debu besi pun tidak tersisa. Ya Tuhan, tadi itu apa sih? Bisiknya. Ia menatap ke langit, hening. Bulan separuh tertutup awan, dan angin malam berhembus pelan, seolah semuanya kembali normal. Dimas buru-buru naik ke truknya, menyalakan mesin, dan memutuskan untuk langsung melanjutkan perjalanan pulang. Ia tidak ingin lagi berhenti di jalan itu, apalagi di tempat tadi. Ban truk bergulir pelan, tapi tangan Dimas terus gemetar di atas setir. Matanya sesekali melirik ke arah dashboard tempat ia meletakkan batang emas itu. Cahaya lampu kabin membuat logam itu berkilau lembut, seolah memantulkan warna keemasan ke seluruh dalam truk. Kalau ini beneran emas, pikirnya, bisa lunas semua utang gue. Istri seneng, anak bisa sekolah, usaha bisa jalan. Tapi pikiran itu segera disusul rasa takut. Kalau ini emas curian, atau bawa sial, atau malah bukan emas sama sekali. Ia tarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Mesin truk berdengung lembut, jalan tol semakin sepi. Tapi meskipun matanya fokus ke depan, entah kenapa dari kaca spion, ia merasa seperti ada sesuatu di kursi belakang. Ia melirik pelan, kosong. Namun beberapa detik kemudian, kaca spion berembun. Padahal AC truk mati. Di tengah embun itu, samar-samar muncul bentuk seperti telapak tangan. Ukurannya besar, jari-jarinya panjang, menempel di kaca belakang. Dimas spontan mengerem. Truk berhenti dengan hentakan pelan. Ia menoleh cepat ke belakang, menyorotkan senter. Tidak ada apa-apa, kacanya bersih. Tidak ada bekas tangan, tidak ada embun. Gue kecapekan kali ya, katanya pelan, lalu kembali menjalankan truknya. Perjalanan pulang ke rumah di Kendal terasa aneh. Jalan yang biasanya ia kenal setiap tikungan dan tanjakannya, malam itu terasa asing. Papan jalan terlihat buram seolah tidak terbaca. Suara angin dari luar truk pun seperti berubah jadi bisikan, pelan, samar, tapi jelas memanggil namanya. Dimas. Ia menoleh kiri kanan. Dimas. Suara itu lembut, tapi dalam. Seperti keluar dari bus yang bergetar. Ia mempercepat truk, tapi makin kencang truk melaju, makin keras suara itu memanggil. Sudah kau ambil, sekarang giliranmu. Dimas menjerit kecil, siapa? Jangan ganggu gue. Ia menepikan truk di rest area pertama yang ia lihat. Di sana kosong, tidak ada kendaraan lain, tidak ada warung buka, hanya lampu redup di pojokan. Ia turun, mengatur napas, lalu keluar membawa batang emas itu. Dimas ingin memastikan benda itu nyata. Ia mengetuk-ngetuknya pakai kunci Inggris. Suaranya nyaring, padat, benar-benar logam, bukan batu atau kayu. Tuh kan, nyata, katanya menenangkan diri. Ini cuma kejadian aneh aja. Ia menatap sekeliling. Tidak ada orang, tapi udara terasa berat, seperti ada yang memperhatikan dari jauh. Saat ia memasukkan kembali emas itu ke dalam saku jaket, dari arah toilet rest area terdengar fluid, pelan, panjang. Titit Dimas menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya papan bertuliskan toilet pria, bergoyang pelan ditiup angin. Ia buru-buru naik lagi ke truk. Udahlah, nanti aja mikirnya di rumah. Dia injak gas dalam-dalam. Truk melaju meninggalkan rest area, tapi suara fluid itu masih menggema di telinganya. Lama, sampai akhirnya ia tiba di rumah menjelang subuh. Rumah Dimas sederhana, di pinggiran kota Kendal. Istrinya, Rina, sedang tertidur bersama anak mereka yang masih kecil. Ia sengaja tidak membangunkan. Ia hanya mencuci muka, lalu menatap wajahnya sendiri di cermin kamar mandi. Matanya sayu, tapi di belakang pantulannya, ia melihat sesuatu. Di cermin itu, di sudut kanan, tampak bayangan hitam tinggi berdiri diam. Tidak bergerak, hanya menatap. Ia menoleh ke belakang, tidak ada apa-apa. Tapi saat ia melihat kembali ke cermin, bayangan itu masih ada. Dimas menutup wajah, menggeleng cepat. Capek, gue capek banget, katanya lirih. Dia pergi ke ruang tamu, mengambil batang emas dari saku jaket, lalu menaruhnya di meja makan. Cahaya lampu rumah membuat benda itu berkilau indah. Aneh, tapi auranya seperti hangat sekaligus menakutkan. Gila, kalau ini dijual, bisa ratusan juta. Namun, begitu ia hendak memegang lagi, sesuatu membuatnya berhenti. Ada cap jari gosong di permukaan emas itu. Hitam pekat, seperti terbakar. Padahal tadi waktu di truk tidak ada. Ia sentuh pelan, tapi panasnya membuatnya refleks menarik tangan. Aduh,
panas banget, katanya. Ia tiup jarinya, tapi panas itu tidak hilang begitu saja. Justru seperti merambat ke lengan. Beberapa saat kemudian, terdengar suara langkah pelan dari arah kamar anaknya. Tap, tap, tap. Rina, panggilnya pelan. Tapi tidak ada jawaban. Langkah itu berhenti di ruang tamu. Tepat di belakangnya. Ia berbalik cepat. Kosong. Namun emas di atas meja sudah berpindah posisi, bergeser sedikit ke tepi meja, seolah ada yang baru saja menyentuhnya. Malam itu Dimas tidak tidur. Ia duduk di kursi, menatap emas itu sambil menyalakan TV agar tidak terlalu sunyi. Tapi anehnya, setiap ia hampir tertidur, layar TV berubah jadi semacam gambar hitam putih. Ada kereta lewat, suara rel berderak, peluit terdengar, dan di antara kabut, ia melihat bayangan kondektur tua dengan mata hitam pekat. Bukan mimpi lagi, gumamnya. Pagi datang, Rina menemukan Dimas tertidur di kursi dengan wajah pucat dan mata cekung. Di meja ada batang emas yang membuatnya terkejut. "Mas, ini dari mana?" tanyanya. "Ketemu di jalan," jawab Dimas singkat, masih setengah sadar. "Ketemu di jalan apaan? Ini emas beneran." "Entahlah, jangan sentuh dulu." "Aku juga bingung. Tapi rasa ingin tahu manusia memang selalu lebih besar dari rasa takut." Saat Dimas keluar untuk mencuci truk, Rina diam-diam mengambil emas itu. Beratnya luar biasa. Ia bersihkan sedikit dengan kain, dan ia kaget karena di permukaannya ada ukiran kecil. Gambar gerbong kereta dengan angka 1932 di bawahnya. Ia panggil Dimas. "Mas, ini kayaknya kuno deh." Tapi saat Dimas kembali ke ruang tamu, emas itu tidak berwarna kuning lagi. Warna permukaannya berubah agak gelap, seperti perunggu. Malamnya, saat semua sudah tidur, Dimas terbangun karena mendengar suara roda besi di luar rumah. Grok, 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 seperti suara roda kereta berjalan pelan. Ia keluar ke teras. Jalan depan rumahnya kosong. Tapi entah kenapa, di kejauhan, terlihat cahaya kuning bergerak pelan dari arah selatan, seperti lampu lokomotif. Lalu suara peluit lagi, panjang, menggema. Pihit, ia membeku. Cahaya itu berhenti tepat di depan rumahnya. Tapi tidak ada apapun di sana. Tidak ada kendaraan, tidak ada orang. Hanya udara yang tiba-tiba berubah dingin. Ketika ia hendak masuk kembali, ia melihat sesuatu di bawah kakinya. Jejak arang, sama seperti yang ia lihat di dalam gerbong malam itu. Dimas menarik napas dalam-dalam. Ia ingin membuang emas itu, tapi entah kenapa, setiap kali berpikir untuk melakukannya, tubuhnya menolak. Tangannya bergetar, tapi selalu berhenti sebelum benar-benar bisa melepaskan benda itu. Kayak ada yang nahan, bisiknya. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Usaha pengirimannya tiba-tiba naik pesat. Banyak pelanggan baru datang tanpa ia tahu dari mana. Rezekinya lancar, uangnya banyak. Tapi setiap malam, ia mendengar suara sama peluit kereta, langkah besi, dan bayangan seseorang berdiri di depan pintu. Kadang suaranya pelan, kadang keras sekali sampai kaca jendela bergetar. Rina mulai takut. "Mas, ini kenapa sih rumah kita kayak nggak tenang?" Dimas tidak bisa menjawab. Ia tahu semua berawal dari malam itu, dari gerbong di tengah tol. Dari emas yang sekarang jadi sumber kekayaan sekaligus teror. Beberapa kali ia berusaha mengembalikan benda itu ke tempat semula. Ia bahkan mencoba menyusuri lagi jalan tol Semarang di jam yang sama. Tapi malam itu, sampai berjam-jam berkeliling, gerbong itu tidak muncul lagi. Hanya angin malam, dan suara jauh seperti rel bergetar dari bawah aspal. Ketika ia berhenti di kilometer 407 tempat ia dulu melihat cahaya keemasan radio truknya tiba-tiba hidup sendiri. Suara dalam radio itu berat, serak, tapi jelas memanggil namanya, Dimas Saputra. Bayarannya belum lunas. Ia panik, mematikan radio, tapi suara itu terus keluar. Dari speaker, dari kabin, dari arah jok belakang. Gerbong menunggu. Tiket sudah disiapkan. Ia menatap kaca depan, dan di sana, samar-samar, terlihat pantulan gerbong tua berdiri di tengah jalan, padahal matanya melihat kosong. Ia sadar, mungkin memang bukan dunia ini yang sedang ia lihat. Dimas menjerit dan memutar balik truknya. Tapi dari kaca spion, ia melihat sesuatu duduk di kursi belakang. Sosok kondektur tua, matanya kosong, tersenyum lebar. Lalu terdengar peluit panjang sekali, dan semua lampu di jalan tol mati seketika. Gelap, hening. Saat lampu menyala lagi, Dimas sudah tidak ada di dalam truknya. Yang tertinggal hanya batang emas itu,
tergeletak di jok kemudi, masih hangat, dengan cap gosong berbentuk jari panjang menempel di sisinya. Dimas membuka matanya perlahan. Pandangannya buram, kepalanya berat, dan tenggorokannya kering seperti habis berlari jauh. Ia merasa seluruh badannya sakit, terutama di bahu dan punggung. Saat matanya mulai terbiasa dengan cahaya, ia sadar bahwa dirinya kini terbaring di pinggir jalan tol. Asap tipis mengepul dari mesin truknya yang masih menyala, dan lampu hazard berkedip-kedip pelan. Tidak ada tanda-tanda gerbong di sekitarnya, tidak ada suara peluit, tidak ada cahaya emas, tidak ada apapun. Hanya suara serangga malam dan deru mobil yang melintas jauh di kejauhan. Dimas bangkit pelan-pelan, tubuhnya gemetar, antara takut dan bingung. "Aku pingsan," gumamnya pelan. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi, tapi kepalanya seperti dililit kabut. Yang ia ingat terakhir hanyalah suara pintu gerbong menutup keras dan hawa dingin yang membuat napasnya berhenti sesaat. Setelah itu, gelap total. Ia memegang dadanya yang berdegup kencang. Napasnya masih sesak. Saat tangannya bergerak ke bawah, ia merasa sesuatu yang keras di genggamannya. Ia membuka telapak tangannya pelan, dan di situ ada sebatang emas kecil. Warnanya kuning menyala samar di bawah sinar lampu truk. Panas. Bukan panas biasa tapi hangat. Seolah logam itu menyimpan energi aneh di dalamnya. Dimas melongo. Matanya bergetar antara kaget dan tidak percaya. "Ini emas," bisiknya. Ia mencoba menggaruk permukaannya, tapi logam itu padat, berat, dan jelas bukan kuningan atau besi biasa. Ia menggenggamnya erat-erat, mencoba memastikan dirinya tidak sedang bermimpi. Tapi jantungnya malah berdetak makin kencang. Ketika ia berdiri dan melihat sekitar, tidak ada yang aneh. Jalan tol itu tetap kosong seperti biasanya. Tidak ada bekas roda kereta, tidak ada rel, tidak ada jejak apapun. Seolah-olah gerbong itu tidak pernah ada. Namun bau besi tua masih samar tercium di udara. Seperti meninggalkan jejak gaib dari sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Dimas kembali ke truk, duduk di kursi sopir, dan mencoba menenangkan diri. Ia menatap emas itu lama sekali, berpikir apakah harus melapor ke polisi, atau pura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi rasa penasaran dan godaan jauh lebih besar dari ketakutannya. "Kalau ini beneran emas, masa iya aku buang?" katanya pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan hatinya. Bisa jadi ini rejeki dari Tuhan, atau entah dari siapa. Ia masukkan batang emas itu ke dalam saku, menyalakan mesin, dan melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Tapi sepanjang jalan, matanya terus menatap spion, seolah takut sesuatu tiba-tiba muncul di belakang. Dan setiap beberapa kilometer, ia merasa seperti ada bayangan di pinggir tol, sesuatu yang bergerak cepat, tapi hilang sebelum matanya sempat fokus. Ia berusaha tidak peduli, tapi perasaan tidak enak itu terus menempel di punggungnya, seperti ada yang mengawasi. Sesampainya di rumah kontrakannya di Bekasi, hari sudah hampir pagi. Ia masuk pelan-pelan, menaruh tas, dan mencuci muka di kamar mandi. Tapi saat menatap bayangannya di cermin, ia kaget karena wajahnya tampak pucat dan ada noda hitam di lehernya, seperti bekas jelaga. Ia coba gosok pakai sabun, tapi noda itu tidak hilang. Heran, tadi nggak ada apa-apa. Gumamnya bingung. Akhirnya ia diamkan saja, karena pikirannya masih sibuk dengan emas itu. Beberapa hari kemudian, Dimas memutuskan untuk membawa emas itu ke toko perhiasan kecil di Pasar Bekasi. Ia berpura-pura menemukannya di gudang lama. Pemilik toko yang sudah tua memeriksanya pakai kaca pembesar. Lama sekali ia menatap logam itu, lalu menatap Dimas dengan ekspresi tak percaya. "Mas, ini emas murni. Berat banget kualitasnya. Dari mana dapat?" Dimas cuma nyengir. "Warisan, Pak, dari keluarga jauh." Si pemilik toko cuma mengangguk-angguk pelan, tapi matanya tetap menatap Dimas lama. "Warisan? Ya sudah. Ini bisa laku mahal, Mas. Tapi hati-hati. Barang kayak begini biasanya nggak sembarangan muncul." Dimas tertawa kecil, pura-pura santai. "Maksudnya gimana, Pak?" Enggak. Cuma firasat aja. Emas ini kayak punya aura aneh," katanya pelan. Hari itu juga, Dimas menjual sebagian kecil dari emas itu, cukup buat melunasi utangnya yang menumpuk. Sisa emasnya ia simpan di lemari pakaian, dibungkus kain putih. Sejak hari itu, hidupnya berubah. Ia tiba-tiba dapat tawaran kerja lebih besar. Bosnya mempercayakan proyek ekspedisi baru dengan bayaran tinggi,
dan bahkan ia sempat memenangkan undian kecil di warung dekat rumah. Semua berjalan lancar, terlalu lancar. Namun, bersamaan dengan itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Malam-malamnya jadi sulit tidur. Ia sering terbangun jam 2:13 jam yang sama saat ia melihat gerbong itu. Kadang ia mendengar suara peluit kereta dari luar jendela, padahal rumahnya jauh dari rel. Kadang ada getaran halus di lantai, seperti tanah bergetar karena roda baja melintas. Dan paling menyeramkan, setiap kali ia membuka mata di tengah malam, ia melihat bayangan panjang di ujung kamar, berdiri diam menghadapnya. Bayangan itu tinggi, berjubah panjang, dan kadang bergerak pelan ke arah lemari tempat emas disimpan. Suatu malam, Dimas tidak tahan lagi. Ia ambil emas itu dari lemari dan mencoba membuangnya ke sungai di belakang rumah. Tapi anehnya, emas itu tidak tenggelam. Ia lempar keras, tapi batang itu justru mengambang di permukaan air selama beberapa detik sebelum pelan-pelan tenggelam, meninggalkan lingkaran kecil di permukaan sungai. Dimas merasa lega, tapi tidak lama. Saat ia kembali ke rumah, di atas meja ruang tamu, emas itu sudah ada lagi, masih basah, meneteskan air sungai. Ia langsung jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Ya Allah, ini apaan sebenarnya? Sejak malam itu, Dimas mulai merasa hidupnya seperti diawasi. Kadang saat di jalan, kaca spion truknya memantulkan bayangan gerbong tua di belakang, meski jalan kosong. Kadang ada suara langkah besi di atap kendaraan saat ia berhenti di rest area. Bahkan, teman-temannya sesama sopir bilang Dimas sekarang sering melamun dan wajahnya pucat. Salah satu dari mereka, Pak Iwan, sempat nyeletuk, "Mas Dimas, kamu jangan bawa barang aneh-aneh. Loh, tol Semarang itu banyak cerita mistisnya. Katanya kadang suka muncul kereta tanpa rel tengah malam." Dimas cuma tertawa hambar, tidak berani cerita sebenarnya. Tapi dalam hatinya, ia tahu, gerbong itu bukan mimpi, dan emas itu bukan berkah. Malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Ia berdiri di tengah gerbong, tapi kali ini gerbongnya bergerak cepat di antara kabut. Di sekelilingnya tidak ada penumpang, hanya peti-peti kayu berisi emas. Tapi di ujung gerbong, duduk sosok kondektur tua itu, menatap Dimas dengan mata hitam kosong. Kondektur itu perlahan mengangkat tangan, menunjuk ke dada Dimas, dan berkata dengan suara parau, "Kau sudah ambil bagianmu, tapi bayaran belum dibayar." Dimas terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia melihat jam dinding 02,13, dan di meja samping tempat tidur, batang emas itu kini memantulkan cahaya samar keemasan. Seolah bernafas pelan, menunggu sesuatu. Ia mencoba berdoa, tapi suaranya gemetar. Di luar, suara peluit panjang terdengar lagi, menembus sunyi malam, semakin dekat. Dan untuk pertama kalinya, Dimas sadar emas itu tidak memberinya keberuntungan. Ia hanya membeli waktu, sebelum bayaran sesungguhnya datang menagih. Sudah 2 minggu berlalu sejak malam di mana Dimas menemukan emas itu di tol Semarang. Hidupnya memang berubah. Tabungannya penuh, utang lunas, dan pesanan kerja dari perusahaannya meningkat tajam. Orang-orang di sekelilingnya mulai melihat Dimas dengan kagum. Ada yang bilang dia lagi beruntung besar, ada juga yang nyinyir, curiga ia ikut pesugihan atau punya dukun langganan. Dimas hanya tertawa tiap kali mendengar omongan itu. Tapi di balik tawanya, ada sesuatu yang pelan-pelan membuat dadanya sesak rasa takut yang tumbuh setiap malam. Semenjak ia menyentuh emas itu, mimpi buruk datang terus. Bukan mimpi biasa. Ia seperti benar-benar dibawa ke tempat yang sama. Gerbong tua itu, di tengah jalan yang berasap, dan suara peluit panjang yang selalu terdengar di awal mimpi. Setiap kali mimpi itu datang, ia selalu duduk di kursi besi berkarat, sendirian. Tapi merasakan getaran di lantai seolah kereta benar-benar sedang berjalan cepat. Kadang dari jendela gerbong, ia melihat pemandangan aneh, bukannya kota atau rel, tapi hamparan tanah hitam, dengan tangan-tangan keluar dari tanah, menggeliat seperti ingin menarik sesuatu dari atas. Kadang pula, di kursi sebelahnya muncul sosok perempuan berpakaian kebaya putih. Wajahnya tertutup rambut panjang, suaranya lembut tapi dingin, "Kamu udah pegang bagianmu, Mas, tapi belum bayar." Begitu terbangun dari mimpi, Dimas selalu basah kuyup oleh keringat. Nafasnya ngos-ngosan, dan jantungnya berdegup tak karuan. Tapi setiap kali melihat ke meja, emas itu selalu berpindah tempat. Kadang di bawah bantal, kadang di dapur,
Bahkan pernah ia temukan di dashboard mobil. Seolah emas itu hidup, menempel pada dirinya seperti kutukan yang tak bisa dipisahkan. Malam-malam berikutnya, hal-hal ganjil mulai terjadi di dunia nyata. Suatu malam, saat Dimas pulang kerja, ia memarkir truk di depan rumah seperti biasa. Tapi begitu turun, dari arah dalam kabin truknya terdengar suara seseorang memukul-mukul besi. Tok, tok, tok. Lalu, suara itu diikuti oleh peluit panjang khas suara kereta. Dimas menelan ludah. Ia pikir ada orang iseng bersembunyi di truknya. Ia buka pintu kabin, menyorot senter ke dalam, tapi kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya bau besi dan asap samar yang muncul entah dari mana. Ia buru-buru menutup pintu, berlari ke rumah, dan malam itu tidak bisa tidur sampai subuh. Beberapa hari setelah itu, ia mulai kehilangan fokus. Di tempat kerja, ia sering melamun. Teman-temannya bilang wajahnya pucat seperti orang sakit. Bahkan bosnya sempat memanggilnya ke ruangan, menyuruhnya istirahat beberapa hari. Mas Dimas, kamu kerja bagus, tapi muka kamu kayak nggak tidur seminggu. Pulang dulu deh, istirahat. Jangan maksain, kata bosnya. Dimas hanya mengangguk. Ia memang tidak bisa tidur nyenyak sejak malam-malam itu. Saat ia pulang ke rumah siang hari, langit mendung pekat. Ia ingin tidur sebentar, tapi begitu masuk kamar, bau logam tajam langsung menyengat hidungnya. Ia membuka lemari dan menemukan emas itu lagi, tapi kali ini warnanya berubah. Tidak lagi kuning berkilau, melainkan agak kehitaman di ujungnya, seperti terbakar. Saat disentuh, batang itu panas. Bukan hangat, tapi benar-benar panas seperti logam habis dibakar api. Dimas menjatuhkannya karena kaget, tapi dari batang itu keluar asap tipis, dan samar-samar terdengar suara tawa kecil, serak, seperti suara orang tua yang sangat jauh tapi tetap terdengar di telinga. Dimas mundur perlahan, matanya membelalak. Ia nyaris tidak bisa bernapas. Malamnya, saat semua rumah di gangnya sudah gelap, Dimas masih duduk di ruang tamu, menatap batang emas itu yang kini ia letakkan di meja. Ia menyalakan rokok, tapi tangannya gemetar. Kalau aku buang lagi, apa bakal balik lagi? Bisiknya pada dirinya sendiri. Kalau aku jual semua, apa yang terjadi sama aku? Ia memandangi emas itu lama sekali. Di pantulannya, ia bisa melihat wajahnya sendiri. Tapi ada sesuatu yang aneh. Bayangannya di permukaan emas itu tidak menatap ke arah yang sama. Bayangan itu menatap lurus ke Dimas, tersenyum pelan, dan perlahan mengangkat tangan menunjuk ke arah belakangnya. Dimas spontan menoleh. Tapi tidak ada siapa-siapa. Ia kembali melihat emas itu, dan sekarang senyum bayangan itu menghilang. Digantikan oleh sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir di permukaan emas. Kini tertulis samar. Seolah terukir dari dalam, bayaranmu sudah dekat. Ia langsung menutup emas itu dengan kain, melemparnya ke pojok ruangan, lalu berlari keluar rumah sambil memegang dada. Jantungnya berdebar hebat. Ia berdiri di luar rumah, menatap jalan yang sepi, mencoba mengatur napas. Tapi dari kejauhan, ia bisa mendengar suara peluit kereta lagi. Padahal rumahnya jauh dari rel, bahkan paling dekat pun ada di stasiun yang jaraknya lebih dari 2 kilometer. Suara itu datang lagi. Kali ini disertai suara roda besi meluncur di atas rel krak, krak, krak. Padahal tanah di bawah kakinya tidak memiliki rel apapun. Udara malam tiba-tiba berubah dingin menusuk. Dimas mulai menggigil. Dari arah ujung gang, muncul kabut tebal. Kabut itu pelan-pelan bergerak mendekat, menyelimuti jalan, menelan lampu-lampu rumah satu persatu. Dan di balik kabut itu, muncul bayangan besar bentuknya memanjang, bergoyang pelan seperti sesuatu yang berat sedang meluncur. Bersamaan dengan itu, terdengar peluit nyaring, panjang, dan menggema di seluruh gang. Dimas mematung, matanya membesar. Dari balik kabut, terlihat gerbong tua itu lagi. Gerbong yang sama catnya mengelupas, jendelanya berembun, dan di dalamnya menyala cahaya keemasan. Tapi kali ini, gerbong itu tidak berdiri diam. Ia bergerak pelan ke arah Dimas, meski tidak ada rel di bawahnya. Dimas berteriak dan lari masuk ke rumah. Ia menutup pintu rapat-rapat, menyalakan semua lampu, tapi suara gerbong itu terus terdengar. Getarannya terasa sampai ke lantai, kaca jendela ikut bergetar. Ia berjongkok di pojok ruangan, menutup telinga, sambil terus berdoa. Namun, di sela-sela suaranya berdoa, ia mendengar langkah kaki berat di teras rumah. Langkah itu, seperti langkah sepatu besi menghentak lantai.
tok, tok, tok. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu rumahnya. Lalu terdengar suara ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Dimas menggigil, tidak berani bergerak. Lalu terdengar suara dari luar pintu parau, dalam, dan terdengar seperti keluar dari dada seseorang yang sudah lama tidak bernapas. Sudah waktunya. Bayarannya. Dimas menjerit. Ia lempar kursi ke arah pintu, lalu berlari ke belakang rumah. Tapi anehnya, setiap kali ia membuka pintu ke arah luar, yang terlihat hanya gelap, tidak ada halaman, tidak ada langit, tidak ada apa-apa. Ia seperti terjebak di dalam bayangan rumahnya sendiri. Suara peluit panjang terdengar lagi. Kali ini sangat dekat. Tiba-tiba lampu rumah padam. Dalam gelap total, Dimas hanya bisa mendengar suara roda besi di lantai, semakin dekat, semakin keras. Lalu terdengar suara pintu terbuka perlahan kerik, dan hembusan angin dingin beraroma besi menyapu seluruh ruangan. Dalam samar cahaya petir dari luar jendela, Dimas melihat bayangan kondektur tua itu berdiri di tengah ruang tamunya. Wajahnya hangus, kulitnya mengelupas, dan di matanya menyala api kecil berwarna kuning. Ia tersenyum, memperlihatkan gigi-giginya yang hitam. Sudah kubilang, ambil 1, bayarannya nanti. Sekarang, waktunya jalan, Mas Dimas. Seketika, Dimas merasakan tanah di bawah kakinya berguncang. Lantai retak, dan dari celah retakan itu muncul cahaya keemasan yang menyilaukan. Ia mencoba lari, tapi tubuhnya terasa berat, seperti diseret ke bawah. Dalam detik berikutnya, suaranya lenyap dan rumah itu kembali sunyi. Pagi harinya, tetangga-tetangga menemukan rumah Dimas terbuka lebar, tapi tidak ada siapapun di dalam. Di meja ruang tamu, hanya ada sebatang emas hitam dan sebuah tiket lusuh bertuliskan nama Dimas Saputra Gerbong Emas. Dan sejak hari itu, setiap beberapa minggu sekali, ada saja sopir yang mengaku melihat bayangan gerbong tua di tol Semarang sekitar pukul 2 dini hari. Beberapa bilang mereka melihat seseorang mirip Dimas berdiri di jendela gerbong itu, menatap jalan dengan mata kosong. Ada juga yang bersumpah mendengar peluit panjang yang muncul entah dari mana, suara yang sama yang dulu Dimas dengar malam itu. Mereka yang lewat di waktu itu sekarang tahu satu hal. Jika di tengah tol kamu melihat cahaya kuning keemasan, jangan pernah berhenti. Karena mungkin itu bukan lampu kendaraan, melainkan gerbong emas yang sedang lewat, mencari penumpang berikutnya. Sudah lebih dari 3 bulan sejak Dimas Saputra dinyatakan hilang. Polisi sempat mencari, tapi hasilnya nihil. Tidak ada tanda-tanda perkelahian, tidak ada jejak darah. Bahkan tidak ada bukti bahwa Dimas pergi dengan paksa. Semua barangnya masih ada di rumah. Yang membuat kasus itu semakin aneh, hanyalah satu benda yang ditemukan di meja ruang tamu, batang emas berwarna hitam pekat, dan selembar tiket kereta lusuh bertuliskan namanya. Waktu itu, warga sempat mengira Dimas kabur karena masalah hutang baru atau kasus pencurian barang perusahaan. Tapi setelah diselidiki, rekeningnya justru penuh. Bahkan, beberapa hari sebelum hilang, Dimas sempat mentraktir anak-anak tetangga dan bilang hidupnya sedang naik daun. Namun malam sebelum menghilang, beberapa warga mengaku mendengar suara aneh dari rumahnya, suara peluit panjang, seperti suara kereta yang lewat di kejauhan. Padahal daerah itu jauh dari rel. Semenjak kejadian itu, nama Dimas mulai berubah jadi semacam cerita misteri di kalangan sopir truk. Banyak dari mereka yang suka bercerita saat berhenti di rest area, sambil ngopi dan ngerokok di pinggir tol. Cerita mereka hampir selalu dimulai dengan kalimat yang sama, kalau lewat tol Semarang jam 2 pagi, jangan berhenti kalau lihat cahaya kuning. Itu bukan lampu mobil, itu gerbong emas. Awalnya orang-orang menertawakan cerita itu. Tapi makin lama, makin banyak yang mengaku mengalaminya sendiri. Seorang sopir box bernama Heru bercerita, suatu malam ia melintas di jalur itu sendirian. Udara malam itu tebal dengan kabut, dan jam di dashboard mobil menunjukkan 02,14. Di tengah jalan yang gelap, ia melihat sesuatu yang aneh, ada cahaya kuning menyala lembut di kejauhan, memantul di aspal seperti sinar lampu yang sangat terang. Heru pikir itu mungkin truk besar sedang parkir di bahu jalan. Tapi anehnya, saat ia mendekat, cahaya itu tidak bergerak, dan ketika ia hampir sampai, cahaya itu ternyata berasal dari sebuah gerbong tua yang berdiri di tengah jalan. Gerbongnya kusam, catnya mengelupas, dan di jendelanya terlihat cahaya emas berkelip dari dalam. Heru sempat menekan klakson keras-keras, tapi tidak ada reaksi. Ia coba pelankan laju kendaraan, lalu tanpa tahu kenapa merasa kepalanya berat, seperti ditarik untuk menatap gerbong itu lebih lama.
Saat matanya fokus, ia melihat seseorang berdiri di jendela gerbong. Laki-laki, memakai jaket sopir, wajahnya pucat, matanya kosong, dan di tangannya tergenggam batang emas kecil. Heru langsung injak rem, tapi gerbong itu tiba-tiba lenyap begitu saja, hanya menyisakan kabut dan bau besi yang menyengat. Ia sempat turun dari mobil, tapi begitu membuka pintu, dari arah belakang terdengar peluit panjang, membuat seluruh tubuhnya merinding. Ia buru-buru masuk lagi dan tancap gas sekencang mungkin. Sampai hari ini, Heru bersumpah tidak akan pernah lewat tol Semarang sendirian lagi. Bukan cuma Heru, ada juga cerita dari petugas patroli tol, Pak Wahyudi namanya. Ia bilang suatu malam, ia mendapat laporan tentang objek besar menghalangi jalan di jalur Semarang arah barat. Ia dan tim segera ke lokasi, tapi begitu tiba di sana jalan kosong. Namun anehnya, aspal di situ seperti berbekas rel besi yang memanjang sekitar 20 meter, lalu menghilang begitu saja. Di ujung bekas rel itu, mereka menemukan tanda gosong bundar seperti roda besi terbakar. Pak Wahyudi tidak mau terlalu jauh menafsirkan, tapi ia berkata, entah kenapa, tiap kami patroli sekitar jam 2-3 pagi, radio di mobil sering nangkep suara peluit. Kadang jelas banget, padahal di peta, nggak ada rel aktif di radius 2 km. Cerita-cerita itu terus menyebar, dari sopir ke sopir, dari warung kopi ke grup WhatsApp pengemudi. Beberapa orang mencoba membuktikan sendiri, datang ke lokasi dengan kamera, berharap bisa menangkap penampakan. Tapi hasilnya selalu sama, kamera rusak, file hilang, atau hanya merekam kabut tebal yang bergerak sendiri. Dan makin lama, nama gerbong emas jadi legenda urban di jalur tol itu. Ada yang bilang gerbong itu peninggalan zaman penjajahan Belanda, membawa harta rampasan yang dikutuk oleh pekerja pribumi yang mati di rel saat pembangunan jalur logistik rahasia. Ada juga versi yang bilang, setiap beberapa dekada, gerbong itu muncul untuk menawarkan keberuntungan bagi siapapun yang cukup nekat mendekat. Tapi setiap emas yang diambil akan membawa bayaran bukan dengan uang, tapi dengan jiwa. Beberapa sopir senior bahkan percaya bahwa Dimas bukan satu-satunya yang hilang. Mereka menyebutkan nama-nama lain seorang pengantar logistik tahun 1997 yang hilang di jalur yang sama. Dan seorang petugas tol tahun 2008 yang ditemukan tak sadarkan diri dengan noda hitam di leher serta genggaman erat di tangannya yang kosong. Semuanya punya kesamaan sebelum menghilang. Mereka mengaku melihat kereta tanpa rel. Sampai akhirnya, kisah itu menarik perhatian seorang jurnalis muda bernama Nadia Putri, reporter lokal dari Semarang yang suka liputan fenomena mistis. Ia membaca kisah tentang Dimas di forum internet, lalu memutuskan untuk menelusurinya lebih dalam. Bersama kameramennya, mereka pergi ke lokasi pada dini hari, membawa alat perekam suara dan kamera infrared. Malam itu, udara terasa berat dan lembab. Kabut menggantung rendah, menutupi sebagian aspal. Jam di kamera menunjukkan 02,09. Nadia dan rekannya, Roni, menepi di bahu jalan, lalu mulai merekam suasana. Awalnya tidak ada apa-apa, hanya suara jangkrik dan deru truk jauh di kejauhan. Tapi ketika jam digital di kamera berubah menjadi 02,13, mikrofon mereka tiba-tiba menangkap suara peluit panjang, kencang, nyaring, dan sangat dekat. Roni langsung menatap ke arah kanan jalan, dan matanya membesar. Enggak, itu apa? Suaranya bergetar. Nadia mengikuti arah pandangannya dan benar saja, dari kabut muncul cahaya kuning yang perlahan semakin terang. Sebuah gerbong tua meluncur perlahan di tengah jalan tol. Tidak ada rel, tapi roda besinya bergerak di atas aspal, meninggalkan jejak hitam berasap. Nadia terpaku. Kamera di tangannya bergetar. Di balik jendela gerbong, terlihat bayangan orang-orang duduk diam, seolah menatap lurus ke depan. Lalu, dari salah satu jendela, terlihat sosok laki-laki berdiri, wajahnya pucat, matanya kosong, tapi senyumnya samar. Roni langsung menurunkan kamera. Itu, Dimas, katanya lirih. Itu wajahnya Dimas. Seketika, angin bertiup kencang, kabut menebal, suara roda dan peluit semakin keras, memekakan telinga. Cahaya dari gerbong itu semakin terang hingga nyaris menyilaukan. Dalam hitungan detik, semuanya lenyap. Tidak ada gerbong, tidak ada cahaya, tidak ada suara. Hanya udara dingin yang menyelimuti jalan tol, dan kamera mereka yang tiba-tiba mati total. Keesokan paginya, mereka memeriksa hasil rekaman.
Semua file video rusak kecuali satu potongan berdurasi 13 detik. Dalam video itu, terlihat kabut tipis di tengah jalan. Lalu dari arah kanan, sekilas muncul bayangan gerbong berwarna emas yang melintas cepat, dan terdengar suara peluit panjang di akhir rekaman. Nadia memutar ulang ratusan kali, dan di detik ke-11, ia melihat jelas seseorang berdiri di jendela gerbong itu, menatap lurus ke kamera sambil mengangkat tangan, seolah memberi isyarat. Wajahnya pucat, tapi jelas, itu Dimas. Video itu kemudian viral di media sosial, tapi banyak yang menganggap editan. Namun beberapa sopir yang sering lewat jalur itu bersumpah bahwa tempat dalam video itu persis seperti lokasi nyata tempat mereka sering mendengar suara kereta. Sejak saat itu, muncul peringatan tidak resmi di kalangan pengemudi, kalau melintas tol Semarang arah barat antara jam 2 sampai 3 pagi, jangan berhenti, jangan tatap cahaya kuning, dan jangan pernah turun dari kendaraan. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu pasti apa itu gerbong emas. Apakah itu penampakan masa lalu, portal dunia lain, atau kutukan harta yang tak pernah tersentuh waktu. Yang pasti, setiap kali seseorang berani mendekat, selalu ada konsekuensi yang datang kemudian. Kadang cepat, kadang lama, tapi selalu datang. Beberapa minggu lalu, seorang sopir muda yang baru bergabung dengan perusahaan logistik mengaku melihat cahaya keemasan itu lagi. Ia hampir berhenti, tapi ingat cerita Dimas. Ia langsung tancap gas. Namun dalam spionnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan kendali. Gerbong itu melintas di belakang truknya, tanpa suara, tanpa rel, dan di dalamnya terlihat puluhan sosok duduk diam. Di barisan paling depan, seorang laki-laki menatap lurus ke depan, menggenggam batang emas di tangannya, dan senyumnya samar Dimas. Sejak malam itu, cerita tentang gerbong emas terus hidup di antara para pengemudi. Mereka bilang, selama